خرجت القبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري ثم إلى حضرة البغدادي ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ مسلم المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن زيد إلى حضرة الباقي المقدم محمد بن علي معلم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن زكا إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم إلى حضرة أبي عمر الغوث ومن حضرة أبي عبد الحداد إلى حضرة الشيخ مدعش الفجر إلى حضرة الشيخ كشف أنور بن إلى حضرة الشيخ عبد الله بن إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا وعالمنا وعلى أزواجنا وذرياتهم أن الله يعلي درجات بالجنة ثم البلد هذه حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم البلد إلى حضرة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والرضا والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sambung daripada kitab Tafsirul Mufassirin Babu 'alamatis sa'ah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadli haddatsana Abu Bakr haddatsana Ibrahim haddatsana Ja'far bin Auf an Abi Hayyan at-Taymi an Abi Zur'ata an Umar an Amr وقال جلس إلى مروان ثلاثة نفر بالمدينة. Riwayat daripada pengarang kitab Syekh Abu Hasan Samarqandi dari sanadnya Abu Zur'ah daripada Amr yang berkata, Jalasa ila Marwan, ada telah duduk 3 orang bil Madinati di Madinah, mendengarkan daripada Sami'u mendengarkan Marwan berbicara, yuhadithu yang menceritakan anil ayati dari tanda-tanda kiamat. Anna awwalaha, lalu si Marwan menceritakan bahwasanya awwalaha yang pertama tanda-tandanya khurujud dajjal yang sudah kita ketahui keluarnya dajjal. Dia ada dajjal yang asli, dia ada anak-anak buah dajjal. Faqaman naqabu min 'indi Marwan fajalasu ila Abdullah ibni Umar. Setelah diceritakan oleh si Marwan tentang dajjal, lalu mereka bertiga bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Lalu sahabat Abdullah bin Umar berkata, Fahaddathu bima qala Marwan qala Abdullah sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, Inna awwalal ayati, sesungguhnya awal-awal tanda-tanda daripada kiamat itu yang aku dengar dari Rasulullah, kata sahabat Abdullah bin Umar, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat atau sebelah barat. Awidabatu ihdahuma qaribatun ala athrin ukhra, yang kedua atau munculnya hewan dabah yang munculnya itu nantinya berturut-turut, qaribah yang adalah jejak langkahnya itu banyak banget, binatang dabah. Thumma ansha'a yuhadithu qala wa dhalika inna syamsa idha gharabat. Kemudian lagi kata sahabat Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi juga bersabda, kata Nabi, matahari, sesungguhnya matahari apabila sudah tenggelam, atat tahtal arsy, ia mendatangi ke bawah arsy. Pasaja dan matahari itu sujud.
Fasta'dzana birruju'i, setelah sujud waktu terbenam di bawah arsy itu, fasta'dzana maka minta izinlah matahari birruju' untuk kembali terbit ke sebelah timur. Fala yu'dzanu laha, maka tidak diizinkan terbit dari sebelah timur bisyai'in, dengan alasan apapun, minta kembali kepada Allah Ta'ala. Tsumma ta'udu wastasta'dinu, kemudian mengulang lagi permintaannya supaya hendak minta kembali akan babudin terbit dari sebelah timur. Wa tasta'dinu fala yu'danu laha bisyai'in, tidak diizinkan lagi dengannya oleh matahari dengan sesuatu apapun. Hatta idza ulimat, sampai sehingga apabila diketahui, annahu law udina, jikalau tidak diizinkan laha bagi matahari, lam tudrikil masyriqa, niscaya tidak akan mungkin sampai ke tempat terbitnya atau dari jihad timur. Qala, matahari berkata, Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Karena matahari makhluk, tadinya berkata itu, ma ab'adani 'anin nasi, kata matahari, wahai Tuhan, mengapa engkau menjauhkan aku dari manusia? Hatta idza kana al-lailu qad tawqi, sehingga adalah pada waktu itu matahari seperti lawas, adalah waktu itu malam hari seperti lamanya. Karena ada terbit lawas mana malam, kamu beri aja malam lawasan. Akan pasta'dzanat, dia mendatangi lagi minta izin. Qila, ada yang mengatakan laha bagi matahari, ittali'i, diizinkan kembalilah olehmu terbit dari min makanika, dari tempat engkau. Jadi kan ada permintaannya, ada yang diizinkan, kemudian ke dalam masjid terbitnya dari sebelah timur lagi. Thumma qara'a Abdullah yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha, kemudian membaca ayat daripada sahabat Abdullah bin Umar yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intabiru inna muntabirun, yang artinya di saat setelah setengah bukti kekuasaan Allah Ta'ala tiba atau sudah jelas, maka tiada guna lagi iman yang baru kalau tidak beriman sejak dahulu sebelum datangnya tanda tersebut, atau telah berbuat kebaikan dalam imannya yang terdahulu. Serukan oleh Nabi Muhammad, tunggulah kiamat itu, kami akan menunggu bersama kalian. Quran Surah Al-An'am ayat 158. Sudah ada bukti dalilnya. Jadi di akhir zaman yang nantinya beriman dengan Allah Ta'ala, dengan buktinya ada tanda-tanda kiamatnya, tidak diterima keimanannya. Wa an Ubaid bin Umair anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yusbihanna ad-dajjal aqwamun yaquluna inna la na'lamu annahu kadhibun. Dari riwayat Ubaid bin Umar berkata bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Dajjal itu akan muncul dan diketahui kemunculannya oleh beberapa kaum. Yaquluna, kaum itu, kelompok itu berkata melihat Dajjal, innahu la na'lamu, inna la na'lamu, sungguhnya kami sungguh sudah mengetahui, annahu kadhibun, sungguhnya Dajjal itu orangnya pendusta, karena memulai umat manusia. Walakinna nas'aluhu, tetapi kami ini akan mengawaninya. Jadi kepercayaan dari zaman kena setengah-setengah aja. Dajjal tawanya, tapi yang namanya pencarian sakit, usaha sakit, pasal mengawani.
Berikan akhir zaman asal Allah makan, kau minum. Lalu kami mengawaninya, nashabuhu. Kenapa kami mengawaninya? Ada beberapa kelompok tadi. Lana kulu minat ta'am, karena semua kami anak makan makanan. Laparan. Wa nar'an minasyajari, dan kami hendak memelihara ternak. Yang ternak itu makanannya dari tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan. Maka kami minta bantuan lawan si Dajjal. Faida nazala ghadaballahu nazala alaihim kullahu. Maka ketika keparahan murkanya Allah Subhanahu wa taala turun, meratalah kepada mereka semua. Jadi percaya tapi setengah-setengah aja. Percaya ini atau berdusta si Dajjal tadi tapi awalnya zaman akhir zaman. Kenapa? Karena lantaran urusan paru. Wa 'anil Hasani an Samurah ibn Jundub anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dajjala kharijun wa huwa a'warul 'ainil yumna. Dari Hasan daripada Samurah bin Jundub bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu kharijun, keluar, muncul, sedangkan dia mata sebelah kanannya awar. Adalah apa awar itu? Buta. Dua biji mata sebelah kanannya buta. Wa annahu yubrihul ammaha wal abrasa, dan sesungguhnya dia juga bisa menyembuhkan al-ammaha, orang yang punya penyakit belang dan penyakit kusta. Jadi harapannya bisa menyembuhkan, melihat ada makhluk atau hamba Allah Ta'ala yang waktu itu penyakitnya ganas-ganas, lalu muncul Dajjal ini, dijapainya aja sembuh penyakit tadi. Ya harap juga melalui wahyil mauta, dan juga dia bisa menghidupkan orang yang mati, sama seperti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuma apa? Oleh mukjizat. Fayaqul linnasi, dia berkata di hadapan manusia, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Faman qala anta rabbi, maka barang siapa yang adalah dia mengatakan engkau Tuhanku, wahai Dajjal, faqad futina, maka sungguh dia nanti akan mendapat fitnah cobaan. Mengaku pada Dajjal ini rupanya seperti para nabi, pakaiannya seperti para nabi, lalu bocah, ada yang mengaku percaya. Wa man qala rabbiyallahu hatta yamut ala dzalika faqad usima min fitnatihi. Ketika di hadapannya nanti ada manusia yang berkata, Tuhanku Allah, laika wahai Dajjal, hatta yamuta, sampai ada dia mati, ala dzalika, pada waktu itu, faqad usima min fitnatihi, sungguh dipelihara dari fitnahnya atau cobaannya. Fayalbathu fil ardi masyaallah, Dajjal itu nantinya akan bertetap di bumi masyaallah sampai waktunya Allah yang menghendakinya. Awas, masyaallah, apa yang dikehendaki Allah, dia Dajjal tadi merajalela an yalbatha, bahwa bertetap di bumi itu waktunya lama. Thumma yaji'u Isa bin Maryam, kemudian datanglah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam min qibalil maghribi, datangnya Nabi Isa itu dari arah barat, dari
dari jihad matahari tenggelam. Musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi Isa itu dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Isa membenarkan di zaman Nabi Isa ikut dari syariatnya Nabi Muhammad. Fayaqtulud dajjal, dan dia nantinya membunuh si Dajjal itu. Thumma qala innama hiya khiyamus sa'ati, kemudian dia mengatakan hanya saja itulah terjadinya atau datangnya hari kiamat, ketika dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi lama manusia dibunuh Dajjal, diulahnya huru haram, diulahnya sebuah perkumpulan, diulahnya sebuah kelompok yang ikut dengan aku dan ikut Dajjal. Selamat, siapa yang empat silahkan. Dia mempunyai iman yang kuat, tidak percaya. Dia punya imannya setengah-setengah atau imannya 5% aja, percaya. Mengelabui dengan pakaiannya belum. Tapi orang beriman melihatnya di antara dua maningnya, kafirun tulisannya. Kalau orang beriman melihat tulisannya jelas di antara dua mata, kafirun. Orang-orang ada beriman melihatnya biasa-biasa aja, makanya wajahnya orang alim. Walau an Qatadah anil Ala ibn Ziyad al-Adawi an Abdullah ibn Umar qala la taqumu as-sa'atu hatta yastami'a ahlul baiti 'ala al-ina'il wahidi. Riwayat daripada Ala bin Ziyad al-Adawi daripada sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, tidak akan terjadi kiamat itu hatta yastami'a, sehingga adalah terkumpulnya satu keluarga di suatu tempat, al-ina'il wahidi, atas satu hidangan saja, makan bersamaan. Ada lagi makan dengan piring-piringnya bersamaan atau makan, artinya kekurangan benar. Wa hum ya'lamuna kafirahum wa mu'minahum, dan mereka saling mengetahui. Dilihatnya ada mana orang yang mukmin pada waktu itu dan mana orang yang kafir, ketahuan aja. Qila wa kaifa dzalika, dan dikatakan bagaimana seperti itu ketika ditanya wa kaifa dzalika qala takhruju dabbatu wa hiya dabbatul ardi, ketika itulah karena hamba atau manusia berperabot masalah makanan itu, tiba-tiba dabbah binatang yang diturunkan akhir zaman akan muncul dabbah. Fatansahu kulla insanin ala masjidihi, dia mengusap setiap manusia di wajahnya yang bekas sujudnya. Dabbah tadi kelakuannya kayak manusia. Fa'amal mu'minu fatakunu nuktatan bayadha'a, dijabai diusap oleh si dabbah itu, dia mengusap kepada wajah orang yang beriman, maka jadilah wajahnya itu ada titik putih yang terang wajah orang beriman. Fatamshu bi wajhihi hatta yabiyadha, maka lihat wajahnya itu terang benderang sampai mengeluarkan putihnya yang luar biasa. Itulah wajah orang beriman yang diusap oleh si dabbah minadwi. Dabbah ini menjabat-jabai siapa? Wa amal kafiru fatakunu nuqtatan saudaa, dan adapun orang yang kafir,
maka jadilah disapu wajahnya dari mukanya orang kafir itu nuqtatan sauda, ada titik yang hitam. Fatabshuwa fi wajhihi, maka tersebarlah di wajahnya, hatta yaswadda laha wajhuhu, sampai adalah menjadi hitam baginya orang kafir tadi oleh wajahnya. Hitam, kemudian ada titik hitamnya, bukan orang beriman putih, ada titik putihnya dari bekas sujudnya. Hatta yatabayyanu fi aswaqihim, sehingga mereka itu ketika berjual beli di pasar mereka, fayaquluna, mereka berkata, kaifa tabi'u hadza ya mu'minun, bagaimana engkau berjual beli ini wahai orang mukmin? Wa kaifa ta'khudhu hadza ya kafiru, orang mukmin bertanya, bagaimana engkau mengambil ini wahai orang kafir? Fama yuridu ba'duhum ala ba'din, ketika itu di antara mereka tidak saling menegur. Artinya berjualan, orang kafir berjualan di pasar mereka saling apa? Ada saling menegur lagi, asalnya barawah. Ditanya orang mukmin, mengapa engkau video seperti ini? Berapa engkau menganak harganya? Ada dijawabnya. Artinya salah anak mengambil, menganak harga. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala inna dabbata dzata zammin wa rishin. Dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau berkata, sungguhnya yang namanya dabbah itu dzata zammin wa rishin, adalah hewan yang mempunyai bulu yang tebal. Dzata rabbin wa rishin, bersayap dan berkaki empat. Laha arba'u qawa'ima, punya kaki empat. Takhruju min ba'di awbiyati tihamata, nantinya keluar dari suatu lembah dari negeri Tihamah, negeri Arab. Binatangnya kenal, bulunya tebal, berkaki empat, tapi kadang berwajah manusia, wajah yang seram. Itu di keluaran kita berantak sampai ke bumi, berjalan-jalan. Tukangnya juga apa? Mengadakan huru hara di bumi, tujuannya kepada manusia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala fi qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, daripada sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Artinya, ketika ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang atas mereka, maka kami keluarkan hewan dabbah dari bumi yang mengatakan kepada mereka bahwa manusia tidak lagi meyakini ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Jika siapa manusia ini, siapa dia mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Tuhan, ayat Allah. Kasih kita bikin huru hara, kata sidabah itu. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ujar sidabah juga bahwasanya manusia ini mereka tidak ada keyakinan lagi. Kata sidabah bahwasanya mereka itu tidak memerintahkan yang baik, tidak memerintahkan berbuat kebaikan lagi, dan tidak ada yang menegur daripada yang berbuat mungkar, yang taatnya aja sidabah. Ada lagi
melarang kemungkaran dan menyuruh kebaikan tadi. Ini masing-masing. Lalu ujar Nabi, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tiba hari kiamat hingga matahari terbit dari baratnya. Saat itu semua umat manusia menyatakan beriman. Amanan nasu kulluhum. Manusia menyatakan beriman ketika matahari terbit dari sebelah barat. Wa yaumaidin, ketika itulah pula la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidak pun ada gunanya beriman ketika matahari terbit sebelah barat, atau taubat, atau sadar, atau menyesal, atau tidak berguna juga beramal baik, berbuat kebaikan ketika matahari sudah terbit sebelah barat, dan beramal baik pun tidak ada nilainya lagi, tiada gunanya lagi. Kalau kita melihat matahari sebelah barat, sadar, insaf, atau ada yang ada hasilnya lagi, sudah parah sudah. Yang asalnya berbuat zalim, kelewatan melihat matahari dari sebelah barat, sadar dan insaf pada mulai sudah terlambat. Menurut daripada sahabat Abdullah bin Umar, tiada ada lagi yang melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala pada waktu itu, dan yang nahi mungkar digawi secara besar-besaran. Nahi mungkar serentak menggawinya. Jadi terbanyak nahi mungkarnya kena pada amar ma'rufnya, dan yang menegahnya tidak ada lagi. Wa an Ibnu Abi Awfa radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Abi Awfa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala sata'ti 'alaikum, bahwasanya Nabi bersabda, selagi akan datang atas kalian lailatul, suatu malam, mithla salati layalin min layalikum, satu malam akan datang seperti lamanya 3 malam waktunya. Semalaman kayak 3 malam. Hadihi faida kanat tilkal lailatu arrafaha al-mutahajjidun. Lamanya 3 malam diketahui oleh orang-orang ahlu tahajud secara pasti. Orang ahli tahajud, kenapa ini malam? Ada biasanya malamnya waktunya belawas benar. Lalu orang ahli tahajud pada waktu itu mereka membaca wirid-wiridnya sambil tidur. Baca wiridnya, banyak dibaca wiridnya berulang-ulang hingga 3 kali atau lebih. Merasa lawas malam, orang yang bangun malam merasa lawas malam nih. Biasanya bangun malam tahajud itu lawas-lawas menunggu waktu subuh. Tiba waktu subuh, ini dihadang-hadang waktu subuhnya ada ajan. Ada waktunya kita sama lama kayak 3 malam lawasnya. Bangun gurih, malam jam gurih pulang lawasan. Menang ahli tahajud kena kebiasaannya tak bangun, mereka tahu kenapa ini malam tidak seperti malam biasanya. Dan mereka yang tidur pada waktu itu merasa resah. Yaqra'u fayaqumu ar-rajulu fayaqra'u wa raddahu thumma yanamu thumma yaqumu
ya tadi bangun pulih pulang merasa ada subuh lagi. Tsumma yaqumu fa yaqra'u tsumma yanamu tsumma yaqumu pulih bangun pulang. Kadzalika idza majat nasu ba'dhum fi ba'din. Resah pada waktu itu oleh manusia dan saling ribut saja. Kenapa ini malam lawas malam? Kenapa lawas malam ini suka kurang begawi? Kenapa ini? Mengapa ini? Ini manusia. Fayaquluna ma hadza fayafza'una ilal masajidi. Lalu mereka itu berbuyun-buyun. Apa berbuyun? Ilal masajidi, ke tempat sujud atau ke tempat ibadah. Untuk apa? Bertaubat. Faidahum bisyamsi qad tala'at min maghribiha. Tiba-tiba esok harinya mereka melihat hal-hal yang aneh yang manusia berbuyun-buyun tadi. Melihat matahari terbit dari maghribiha, dari jihad baratnya. Nah, ini bertanda sudah ya, esok matahari terbit sebelah barat. Fataji'u hatta idza tawassata bis sama'u raja'at fatala'at min masyriqiha. Dan juga mereka kembali, yang adalah melihat matahari itu dari sebelah barat, merasa hambar sudah, merasa tidak karuan rasa. Apakah ini sudah pertanda? Sudah tiba waktunya, kata mereka tadi. Telah melihat oleh mereka. Fadzalika qauluhu ta'ala, yang disebutkan tadi firman Allah Ta'ala, qul tabi'u inna muttabi'un. Mereka menunggu saja lagi. Bahwasanya kami termasuk orang-orang yang menunggu waktunya saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-anbiya'u ikhwatul a'lad. Daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu saudara mereka saya. Ummatuhum syatta. Ibu-ibu mereka bermacam-macam atau banyak. Wa dinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa ana awwalahum bi Isa bin Maryam. Sedangkan yang terdekat dengan Nabi Allah Ta'ala adalah Nabi Isa alaihi salam. Ujar Nabi Isa, aku lebih dekat nantinya dengan Nabi Muhammad. Akulah orangnya yang nantinya diutus di akhir zaman, kata Nabi Isa. Lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, yang di antaraku dan di antara Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya tidak ada nabi yang diutus Allah Ta'ala, karena jaraknya panjang. Wa innahu khalifati fi ummati, dan bahwasanya dia Nabi kita menyebutkan khalifati adalah penggantiku, kata Nabi, bi ummati, pada urusan umatku, Nabi Isa alaihi salam. Wa innahu nazilun, dan sungguhnya kena nantinya dia akan turun, kata Nabi kita. Fayaqtul khinzira, Nabi Isa itu akan membunuh babi-babi yang ada di bumi. Wa yubsirus shaliban, dan dia juga nantinya yang menghancurkan salib-salib yang ada di dunia. Artinya salib yang disembah oleh orang non-Islam. Jadi salib terjadi lagi. Wa yadha'ul jizyata,
dan dia juga kata Nabi kita yang menghilangkan, yang memberantas cukai pajak. Wa tad'ul harbu awzaraha fayamla'ul ardu qistan wa adlan. Setelah diberantas cukainya oleh Nabi Isa, di bumi itu pajak-pajakan, damailah masyarakat bumi. Dengan damainya apa? Adlan, dan ada adilnya, punya keadilan. Kama muli'an jiwaran wa dhulman. Tidak dipenuhi lagi waktu itu segala macam peperangan dengan senjata yang lengkap, dan dihilangkan juga segala macam kezaliman. Dunia tenang, hening, keadilan datang dengan luar biasa. Hatta yara'al asadu ma'al ibili, sampai singa hidup rukun damai dengan unta. Rasanya singa menjadi pemangsa, hidup berdampingan dengan unta damai. Kadang bakal lahian. Wan namiru ma'al baqari, juga macan atau harimau rukun damai dengan sapi, bersama sapi, ada saling memakan. Batatayan ada apa lagi aman juga. Kalau kita ini bulan ibadah masih jadi sapi yang sembelih. Wabi'u ma'al ghanami, dan hidup rukun juga oleh serigala bersama kambing. Yang dahulunya serigala makan kambing, waktu itu serigala kada beliur lagi dengan kambing. Apatan hidup damai. Wa hatta yal'aba sibyanu bil hayyati, dan sampai-sampai juga anak-anak atau kekanak-kanak merasa aman main-mainan ular bersamanya. Japai ular, anak-anak kada apa lagi, ular tanung pada bisa lagi japainya. Kalau jengking nanti jabai-jabainya kada bisa lagi. Kenapa? Sudah aman kan? Sampai ular-ular tipu di tangan yang tangan, kada apa lagi. Kalau ini ularnya masih sangar lagi yang bisa pesawat. Jadi mudah dipermainkan binatang ular oleh anak-anak kesibyan. Wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala yanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza ra'ahu dajjalu dzaba kama yadhubu syahd. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar annahu qala, sesungguhnya berkata, Nabi Isa turun di bumi, maka apabila melihat akan dia oleh si Dajjal, Dajjal itu melelehkan dirinya seperti melelehnya wajah di muka manusia, seperti melelehnya daging di wajah manusia, bersembunyi. Tentang penampak wujud manusia disesahi oleh Nabi Isa, dicari Nabi Isa, pasang merubah wujud seperti meleleh, supaya apa? Menyembunyikan diri. Karena bila ada Dajjal, dicari Nabi Isa. Tapi bila ada Nabi Isa, Dajjal cuma fitnah manusia. Fayaqtulu Dajjal wa tatafarraqu anhu al-yahuda. Jadi mencair seperti cairan. Akhirnya karena sering mencair, Dajjal itu muncul juga dan dibunuh oleh Nabi Isa. Dalam peperangannya, Dajjal itu membawa pasukan dengan orang-orang Yahudi, dan hancurlah pasukan Dajjal itu secara berantakan, kacau. Jadi namanya Dajjal perang
orang bisa membawa pasukan orang Yahudi. Fayaqtuluna hatta innal hajara la yaqulu ya abdallahil muslimin hadza yahudiyyun tawara ta'al faqtulhu. Sampai benda mati berkata, apa berkatanya? Wahai Abdullah, wahai hamba Allah Ta'ala yang Islam, menyebut Nabi Isa, hadza yahudiyyun, ini ada orang Yahudi, tawara, ia bersembunyi, ta'al, kesini, faqtulhu, bunuhlah oleh Muhammad dia. Jadi benda mati pun berbicara yang benar. Hendak menghabiskan orang Yahudi yang menjadi anak buah Dajjal. Di sini ada orang bersembunyi, datangi, bunuhnya, habiskan orang Yahudi, orang Muslim. Jadi kenapa bersembunyi? Batu-batuan pepatahnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ya'juza wa ma'juza yahqiruna radma. Nah, selain Dammah kena keluar juga ada riwayat daripada sahabat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, sungguhnya yang bernama makhluk Ya'juj wa Ma'juj telah menggali, melubangi tanah dan membuat benteng atau menggali bendungan setiap hari. Hatta idza kadu an yarau syu'a as-samsi. Jadi Ya'juj ini masih tersembunyi di bawah tanah. Sampai adalah mereka itu hampir-hampir an yarau, melihat cahaya matahari. Qala alladhi alaihim, berkata yang salah seorang daripada mereka, irji'u fasatahbirunahu ghadan, kita istirahat karena besok kita nanti akan melubangi tanah kembali. Ghadan, besok. Fayu'iduhullahu kama kana, dan dikembalikan tanah itu yang dilubanginya, hendak keluar dari tanah itu, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula tanah itu, kama kana, hatta idza balaghat muddatuhum, sampai adalah sudah tiba masa mereka, hafaru, mereka melubangi tanah lagi, hatta idza kadu, hendak keluar dari dalam tanah, hatta idza kadu yarawna syu'a syamsi qala alladhi alaihim irji'u fasatahbirunahu ghadan insyaallah. Melihat hendak tembus melihat matahari di bawah tanah, ujar salah seorang daripada mereka, kembali oleh kalian, kita esok aja pulang sambung melubanginya, kita akan keluar insyaallah. Faya'uduna ilaihi, mereka kembali lagi, wahwa ka'aihati, seperti keadaannya. Setelah kembali ke tempatnya di dalam tanah, maka yang ditabungnya tanah, dilubangnya tanah itu hendak keluar, dikembalikan Allah Ta'ala seperti biasa, karena masa keluarnya belum tiba lagi. Jadi yang sampai sekarang masih aja mereka ini menggali-gali bawah tanahnya, hendak keluar, belum lagi masanya. Sudah tiba kiamat, hanya keluar yang Ya'juj itu, tanah berlubang, tanah hendak keluar melihat cahaya matahari berbelit, belum bahasa. Fayakhrujuna 'alan nasi fayanshibunal miyah. Sudah tiba masa waktunya mereka memunculkan diri keluar di hadapan manusia. Fayanshibunal miyah, mereka mengusap wajah mereka dengan air. Tanah lauskan tanah udah umuhan masurun banyak. Yatahassanun nasu fi husunihim minhum, sehingga sampai menembus daripada tanah itu mereka apa? Yatahassanu, membikin benteng, membikin perlindungan. Bikin perlindungan untuk apa? Untuk membikin suatu kelompok manusia umpat berlindung di benteng mereka tadi. Minhum fayab'atsullahu 'alaihim naghafan fi 'anaqihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus Allah Subhanahu wa taala akan penyakit yang menyerang leher mereka, si Ya'juj Ma'juj. Muncul ke muka bumi, Allah turunkan penyakit yang ganas di leher Ya'juj Ma'juj tadi. Hatta apa? Fayuhlikuhumullahu biha, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan penyakit tadi. Ya'juj Ma'juj. Kenapa dibunuh? Tapi Allah taala membinasakan mereka sendiri dengan datangnya penyakit. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala la yahujjuna al-baita wa la yughrisanna asy-syajara ba'da Ya'juj wa Ma'juj. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, akan tetap terlaksana orang-orang yang mengerjakan haji ke Baitullah, dan pepohonan akan ditanam kembali setelah Ya'juj wa Ma'juj binasa dari permukaan bumi. Sudah Ya'juj hilang, Ya'juj binasa, ibadah haji masih dilaksanakan. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu qala mata ar-rajulu min Ya'juj wa Ma'juj illa taraka lahu alfa dhurriyyatin fasa'idan min sulbihi. Daripada Abdullah, sahabat Abdullah bin Salam, bahwasanya menyebutkan apa saja yang mati daripada golongan Ya'juj wa Ma'juj, melainkan mereka adalah menurunkan daripada 1000 orang keturunan, fasoidan lebih min sulbihi, dari keturunannya itu yang membawa kepada murtad. Jadi habis Ya'juj Ma'juj ada 1000 orang keturunannya lagi yang berkeliaran di muka bumi. Itu belum ditiup sekali baru lagi. Jadi waktu itu dunia saking kacaunya, anak-anak memindari orang yang benar jujur pada Allah lagi. Dan musim sudah waktunya mulai terus. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala annahu qala balaghani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna baina yaday sa'ati fitanan qat'il laili al-mudlimin. Daripada riwayat Imam Hasan al-Basri bahwasanya sampai kepadaku hadis Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita bahwasanya menjelang dekatnya hari kiamat terjadi fitnah di mana-mana, seperti gelapnya malam. Yamutu biha qalbur rajuli, hati orang beriman waktu itu mati seperti matinya mayat. Qalbur rajuli kama yamutu badanahu wa yusbihu rajulu biha mu'minan. Waktu itu di waktu pagi masih beriman atau mukmin. Wa yumsi kafiran, ada yang di waktu sore nantinya berubah menjadi murtad, menjadi orang kafir secara mendadak. Apa? Karena terpengaruh daripada ajakan bujukannya tersebut. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan, dan waktu itu ada yang waktu sore menjadi beriman. Wa yusbihu kafiran, waktu paginya menjadi kafir. Yabihu fiha aqwamun dinahu, di antara mereka ada beberapa kelompok yang menjual agama mereka bi'arabin minan dunya qalilun, dari harta benda dunia banyak, yang sedikit menjaga agama, tapi yang banyak menjual agama dengan harta benda dunia. Kemudian sambungannya warawa al-alam.
dan hati kita mudahkan Allah Ta'ala, rizki dan luaskan Allah Ta'ala, mati husnul khotimah, dijauhkan kepada suul khotimah, dan mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga bila usia kita tidak mematikan Allah subhanahu daripada menjerit pemahaman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin-nas malikin nas ilahin nas syarri ghasiqin alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wal jinni wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ya maulana ladaika dhakirin wa ni'maika shakirin wa ala qawmika wa radika wa qadrika min as-sabirin halal ma'zukin an arafi ma'zukin fil jinani min wa'adin wa nidrani wa ma'idin bayna wajhika wa jinabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi nazirin mutamatti'in hurul ummika barakal jamila rudana ummika barakal jamila rudana ummika barakal jamila wa la taj'alna min syaitani alaina fi zil ala al-'adab wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la sabila. وفقنا الله على قراءتنا هذه وغيرها ثورا جزيلا وجرما عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك غفرا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثوب ما قرنا وكبرنا وكبرنا وهللنا وجعلنا في شرفنا كربنا بالاكرم صلى الله عليه وسلم من ارواح ابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اجمعين وعلى اله وصحبه القرابه والتابعين التابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين الى الاربعه الائمه المجتهدين ومقلد بالدين والعلماء الائمه الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسنه الصوفيه للحق الى تابعين بإحسان يوم الدين الى الاربعين المعرفون بسببه وتولى القران العظيم اجره وجهده من هذا وفي اسمائه قال رب العالمين من ارواحهم الله وبارك من امات المسلمين كافه عنا له زائر ولا زائر ومرحبا الجميع برحمتك واسكننا والى باسي جنتك ومحمد وجهك وذلك رحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجبر لساننا واغفر عليه ذرنا واختم بالسنه اعمالنا وعلمنا الاسلاميه توبنا وبرد عنا ولا ترينا واغفر مرضنا ولا تحرمنا على مرائي على خيرنا من غلابنا من الدنيا لما جاء اجلنا مولانا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه وسلم عليه المؤمن وبعث عليه من قبل يوم الله وارفعنا بها يوم يقوم الولد الا نزل الله بقلب سليم الى الرؤيا واخواني من النبي والمرسلين والى الملائكه المقربين والكروبين من السادات النبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من الارواح ولي واليته لله مما شرق الارض ومغاربها برها وبرها واينما كان مكان غير بعلمك وعلى تنواه يا مولانا رب العالمين الارواح السادات اهل المعلى وشبك يوم البقي واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وغفره اللهم اغفر له وارحمه وعافه وغفره اللهم اغفر له وارحمه وعافه وغفره وما جاء قومه مولة من رياض الجبال ولا تجعل قومه مفرة اكبر دينا ومرحمة القران وجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمة وما ذكرنا بنا ما نسينا وعلمنا بما جهلنا ورزقنا تلاوته على الليل والنهار وجعلنا حجة يا مولانا رب العالمين. افضل الصلاة والتسليم
سيدنا